Sumur tua. Di seberang jalan yang tidak terlalu ramai, berdirilah sebuah sumur tua. Lubangnya tidak besar, hanya cukup untuk menurunkan ember, namun kedalamannya menganga gelap, seolah menelan cahaya. Dindingnya berlumut, bibir sumurnya retak, dan katrol penarik airnya sudah lama hilang. Sumur itu tidak terpakai bertahun-tahun, namun tak seorang pun berani menutupnya. Setiap kali ditimbun, tanahnya selalu amblas. Batu-batu runtuh, dan keesokan paginya, lubang itu kembali menganga seperti semula. Menjelang malam, orang-orang enggan melewati jalan itu. Bukan karena gelapnya, melainkan karena suara. Lirih, pelan, tapi jelas. Dari dalam sumur sering terdengar bisikan yang sama, berulang-ulang, seolah menunggu seseorang berhenti dan mendengarkan. Tarik aku tinggal 2 rumah dari jalan itu. Sejak kecil aku sudah mendengar cerita tentang sumur tua, tentang orang yang menghilang, tentang bayangan berdiri di bibir sumur saat bulan purnama. Aku selalu menganggapnya cerita untuk menakut-nakuti anak-anak. Sampai suatu malam, aku pulang terlambat sendirian. Angin dingin menyapu ketika aku menyeberang. Lampu jalan berkedip, lalu mati. Saat itulah suara itu terdengar lagi. Bukan sekadar bisikan. Ada napas di antara kata-katanya, seperti seseorang yang berbicara sambil menahan sakit. Tarik aku. Langkahku terhenti. Aku menelan ludah dan memaksa kaki melangkah. Namun suara itu berubah, terdengar lebih dekat, lebih pribadi. Tolong. Aku menoleh cepat. Jalan kosong. Hanya sumur itu yang terbuka gelap, seperti mata yang menatap balik. Aku berlari pulang malam itu, jantungku berdebar sampai sulit bernapas. Keesokan harinya, aku memberanikan diri bertanya pada Pak Wiryo, tetua kampung. Wajahnya langsung mengeras ketika aku menyebut sumur itu. Dulu, katanya pelan, ada seorang perempuan jatuh ke situ. Malam hujan deras, orang-orang mendengar teriakannya, tapi tak ada yang berani mendekat. Paginya, sumur itu sunyi. Tubuhnya tak pernah ditemukan. Jadi, itu arwahnya? Tanyaku. Pak Wiryo menggeleng perlahan. Bukan arwah. Yang memanggil itu, sesuatu yang belum selesai. Jawaban itu justru membuatku semakin gelisah. Malam berikutnya, suara itu kembali. Lebih lama, lebih jelas. Aku berdiri di balik jendela, mendengarkan. Tarik aku, dingin. Entah kenapa, kakiku melangkah keluar rumah. Seolah ada tarikan halus yang memaksaku menyeberang jalan. Aku berdiri di bibir sumur. Bau tanah basah dan lumut menyergap hidungku. Dengan tangan gemetar, aku menyalakan senter ponsel dan mengarahkannya ke dalam. Cahaya menari di dinding sumur, lalu berhenti di kegelapan. Air di dasar tampak tenang. Siapa kamu? Tanyaku lirih. Ada jeda. Lalu suara itu terdengar tepat di bawahku. Kamu. Aku mundur setapak. Dari dalam sumur terdengar suara gesekan, seperti kuku menggaruk batu. Air di dasar beriak. Perlahan, sesuatu bergerak naik. Rambut hitam basah menempel di dinding. Jari-jari pucat meraba-raba, mencari pegangan. Tarik aku. Aku ingin berteriak, tapi suaraku terkunci. Tangan itu hampir mencapai bibir sumur. Aku melihat wajahnya, atau bayangannya, kosong tanpa mata. Hanya mulut yang terbuka mengucapkan kata yang sama berulang-ulang. Tiba-tiba aku teringat kata-kata Pak Wiryo yang belum selesai. Dengan sisa keberanian, aku berlutut dan berkata, aku tidak bisa menarikmu, tapi aku bisa menutupmu. Seketika, suara itu berhenti. Hening. Lalu terdengar tawa kecil, kering dan patah. Terlambat, tanah di sekitarku bergetar. Aku terjatuh ke belakang. Dari dalam sumur terdengar suara air naik. Bukan memercik, melainkan mendesak, seolah sumur itu bernapas. Aku bangkit dan berlari tanpa menoleh. Paginya, warga berkumpul. Jalan di seberang rumah amblas, menelan bibir sumur hingga rata dengan tanah. Untuk pertama kalinya, sumur itu benar-benar tertutup. Malamnya, saat aku berbaring di kamar, terdengar ketukan pelan di pintu. Dari balik kayu, suara lirih itu kembali, tepat di telingaku.
Tarik aku. Aku menatap lantai. Dari celah-celahnya, terdengar suara air menetes. Dan saat itu aku tahu, sumur tua itu tidak pernah benar-benar pergi.